bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Yang kedua, nantinya proses coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, oke. Pertanyaan pertama nih Bu Alin. Ya Bu, silakan. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, rencananya Bu, saya itu akan mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Yang kedua nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin observasikan? Nah, yang pertama itu Bu adalah mendengarkan aktif. Yang kedua ini Bu tentang memberikan pertanyaan berbobot. Yang ketiga nih Bu, indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu dalami proses coaching? Nah, saya berharap bahwa coaching itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, baiklah. Demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu laksanakan coachingnya dengan Ibu Deva. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Alin. Waalaikumsalam Bu Deva. Apa kabarnya Bu? Baik, Bu Alin gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya gini Bu, saya nanya, Ibu lagi nggak sibuk ya sekarang ya? Kayaknya enggak Bu. Ada apa tuh Deva? Gini Bu, ini ada yang ingin saya bincangkan sama Ibu. Tentang apa tuh ya? Tentang ini Bu ya, permasalahan saya dengan kelas berkaitan dengan murid-murid saya. Ada apa dengan murid-muridnya Bu? Gini Bu, belakangan ini saya perhatikan murid-murid saya itu sepertinya kurang fokus Bu dalam pembelajaran, terutama ketika saya menerangkan. Bisa Ibu ceritakan secara detail? Gini Bu, ketika saya lagi menerangkan, ada itu beberapa murid saya itu Bu, ada yang saya perhatikan itu dia tidak fokus memperhatikan saya, ada yang mengantuk, ada lagi yang lagi makan, saya perhatikan ya. Terus ada lagi ibaratnya tuh mereka melakukan gerakan-gerakan sepertinya itu tidak fokus ke sayanya Bu. Oh gitu. Nah, menurut Bu Deva, solusi apa ya yang akan Bu Deva lakukan? Kemarin saya sudah kemarin saya sudah menanyakan kepada murid-murid saya itu kenapa mereka tidak fokusnya. Ada beberapa murid mengatakan yang makan itu ternyata dia dari rumah itu tidak sarapan ya Bu, sarapan. Jadi yang satu lagi yang ngantuk ternyata bangunnya telat. Jadi saya berikan solusi kepada yang lagi makan itu, saya mengatakan karena saya tahu dia tidak sarapan dari rumah, jadi saya sarankan untuk kedepannya anak ibu makan dulu sekurang-kurangnya roti ya. Kalau pada nasi kemungkinan anak agak susah, roti. Terus kepada anak yang ngantuk itu karena saya tanya alasan mereka dia telat bangun, jadi saya sarankan supaya anak tersebut tidurnya jangan sampai telat, ibaratnya cepat tidurnya agar bangun paginya tidak terlambat. Kemudian ya beberapa anak yang kayaknya kurang fokus itu saya berikan, karena saya lihat pun di YouTube ya Bu ya, saya lihat itu kaitannya untuk membangkitkan konsentrasi anak itu menggunakan ice breaking. Jadi kemungkinan saya gunakan ice breaking biar anak itu lebih semangat Bu. Wah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira menurut Ibu ada alternatif lain nggak? Sepertinya kalau untuk alternatif lain saya menggunakan media ya Bu ya, karena saya perhatikan saya sudah menggunakan media bersifat teknologi Bu ya. Cuma kalau saya perhatikan mungkin media saya itu kurang menarik karena berupa video pembelajarannya kurang gambarnya ya, lebih ke teks. Jadi kemungkinannya nanti saya akan gunakan media saya itu banyak berupa gambar yang ada kartun-kartunnya Bu, karena kan anak SD tahu lah ya Bu ya, mereka kalau lihat nampak gambar kartun itu semangat Bu. Ya bagus itu Bu. Nah, kira-kira Ibu sangat berkomitmen untuk melaksanakan rencana yang Ibu buat? Iya, saya sangat komitmen betul Bu, karena ini kan demi kesuksesan anak saya juga ya dalam pembelajarannya Bu. Nah, kapan Ibu melaksanakannya itu nanti? Kalau bisa dalam waktu cepat ini ya Bu ya, tentu saya rencanakan dulu kalau dalam media itu saya cari dulu media yang lebih menarik, terus saya lihat di internet dulu SBK-nya bagaimana yang mudah dan semangat untuk anak melakukannya Bu. Nah, kira-kira dalam melaksanakan rencana tadi, Ibu membutuhkan dukungan dari siapa? Iya, terutama ya rekan sejawat ya Bu ya, dikarenakan saya rekan sejawat kami sering juga bercerita tentang pembelajaran. Saya membutuhkan sekali dukungan dari rekan sejawat.
Kemudian itu mungkin saya membuat apa Bu ya, ibaratnya kayak jurnal itu Bu, untuk mengingatkan saya bahwasanya rencana saya merencanakan seperti ini, jadi sebisa mungkin dilaksanakan. Jadi kalau saya sering melihat jurnal itu, saya ingat bahwasanya ada rencana yang harus saya laksanakan secepatnya Bu. Wah, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita tutup pembicaraan ini, apa sih yang dapat Ibu refleksikan dari percakapan kita ini? Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih sekali pada Bu Arlin ya, yang sudah mau mendengarkan Ibu keluh kesah saya. Rasanya udah lega sedikit, bahwasanya saya sudah menyampaikan unek-unek saya. Terus saya juga sudah menemukan solusi dengan bantuan Bu Arlin. Untuk kedepannya saya harapkan semoga nanti solusi yang saya temukan tadi itu bisa saya laksanakan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Dan seandainya nanti saya ada kendala, saya minta tolong lagi bantuan dari Bu Arlin ya, untuk berbincang-bincang kembali dalam menemukan solusi yang lainnya. Insya Allah Bu, insya Allah. Saya rasa Bu, karena saya juga ada kegiatan lain, saya terima kasih sekali kepada Bu Arlin atas waktunya. Lain kali kita bisa bertemu lagi ya Bu Arlin ya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih Bu Arlin. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Arlin. Waalaikumsalam Bu Dila. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Ibu. Oke, dengan Ibu. Baik. Ibu tadi kan sudah nih melakukan coaching. Iya, Bu. Sebelum penutupan ya Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Siap, pasca Bu. observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Nah, saya tadi telah melakukan coaching dengan Ibu Deva, dan saya telah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur kita. Baik. Yang kedua, menurut saya sebagai supervisi, proses coaching antara Ibu Deva dengan Ibu Arlin sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu bisa menggali kompetensi coaching itu sehingga coaching mampu menemukan solusi dan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Yang ingin saya tanyakan, ini kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan nantinya berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Nah, depannya Bu, insya Allah saya akan meningkatkan kompetensi dan keterampilan saya dalam melakukan coaching agar coaching dapat saya bantu untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka. Oke, baik ya Bu Arlin, cukup baik. Semoga apa yang Ibu lakukan nantinya itu akan berjalan dengan semaksimal. Amin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Arlin. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Deva. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini Bu, sebelum Bu Dila melakukan coaching ya, sebagai awal ada yang perlu perubahan dan kesenangan sama Bu Dila ya. Yang pertama Bu Dila ya, kita di sini mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian pada coaching hari ini ya, antara coach dan coachee. Saya nanti akan mengamati ya, apakah coaching nanti ini sudah sesuai dengan rubrik penilaian, sesuai dengan alur kita, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, serta bagaimana nanti coaching merespon ya atau menanggapi pertanyaan dari coach ya, pertanyaan itu ya. Dalam proses coaching nanti juga itu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ada pertanyaan yang pertama yang ketiga, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kali ini yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bersifat. Oke. Kemudian potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari coaching ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif, habis itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang akan yang Ibu inginkan ya dalam proses coaching ini Bu? Kalau indikator yang saya inginkan itu adalah menemukan solusi dari permasalahan yang akan disampaikan. Oke, terima kasih Bu ya. Saya rasa cukup sekian observasi kali ini ya Bu ya. Silakan Ibu
kabar Ibu Dila? Alhamdulillah saya baik. Bu Arlin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, tapi kok saya lihat dari raut wajahnya ada suatu masalah yang dipikirkan, Bu. Iya Bu Dila, Iya. ini tentang hasil belajar siswa. Oh, kenapa itu, Bu? Nah. Belajar siswanya. Sudah 2 kali ulangan ini Bu Dila, nilai anak-anak tuh rendah. Saya jadi bingung. Kalau boleh saya tahu nih, permasalahan Ibu secara rincinya itu seperti apa gitu? Nah, mungkin karena saya selalu ceramah Bu, jadi anak-anak merasa bosan. Jadi mereka tidak bersemangat untuk belajar dan hasilnya mereka mendapat nilai yang rendah. Tidak semangat belajar itu menurut Ibu itu mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena pembelajaran yang saya laksanakan selama ini mungkin membosankan Bu. Saya kan jarang juga menggunakan metode pembelajaran. Saya tidak bawa media pembelajaran Bu, jadi mereka menjadi bosan gitu. Oh begitu Bu. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu untuk mereka? Harapan saya mereka dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Dan melalui percakapan saya dengan Ibu ini, saya ingin sekali menemukan solusinya Bu. Kalau menurut Ibu nih, solusi seperti apa yang Ibu inginkan? Nah, sekarang kan lagi tren tuh Bu, pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Sepertinya saya harus menganalisis kebutuhan siswa dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Karena kan itu kan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nanti saya juga berencana untuk memilihkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Dan insya Allah kedepannya saya akan menggunakan media pembelajaran Bu, agar pembelajaran di kelas itu menjadi menarik gitu. Jadi anak-anak jadi aktif belajarnya gitu. Wah cukup bagus itu Bu, ide dari Ibu. Tapi apakah ada alternatif lain atau upaya lainnya yang bisa Ibu eksplorasikan mengenai permasalahan ini? Nah, mungkin kan Bu, kan anak-anak suka bermain Bu. Jadi selanjutnya saya berencana untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan aplikasi Bu yang berbasis IT gitu. Bagus, bagus juga sih Bu. Dari yang Ibu sampaikan ini, apakah ada kendala yang Ibu temukan dalam merencanakan rencana pembelajaran ini seperti yang Ibu sampaikan tadi? Ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian berbasis ID dan aplikasi. Kendalanya itu mungkin ya Bu ya, kan sekolah kita kan di pinggir kota Bu, kadang-kadang sinyalnya tidak bagus. Nah, jadi itu aja sih kendalanya Bu. Takutnya pada saat pembelajaran menggunakan aplikasi tertentu, ini Bu sinyalnya nggak mendukung gitu. Kira-kira nih Bu, kapan ya Ibu akan melaksanakan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Segera Bu, mungkin insya Allah minggu depan. Karena minggu ini kan saya harus menyusun dulu modul ajar berdiferensiasinya, kemudian memilihkan metode yang tepat buat mereka menggunakan media berbasis IT. Itu kan saya pilih dulu sesuai dengan karakter mereka. Jadi segera setelah itu saya akan melaksanakan dan mengimplementasikannya. Baik. Apakah Ibu berkomitmen nih nantinya dalam melaksanakan rencana perbaikan tersebut? Insya Allah saya sangat berkomitmen Bu, kasihan anak-anak nilai rendah terus kan gitu. Jadi saya ingin membantu mereka untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Oh baik. Dalam menjalankan komitmen Ibu tadi nih, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain atau siapa gitu Bu? Tentu saja Bu, saya butuh kepala sekolah. Saya akan mengkonsultasikan masalah saya ini ke kepala sekolah dan saya ingin nanti beliau memantau perkembangan saya gitu. Saya juga butuh teman sejawat Bu, kan gini. Nanti kalau bisa kan saya teman-teman juga membuat modul ajar yang satu modul ajar gitu. Jadi saya butuh bantuan mereka untuk berkolaborasi. Anak-anak juga Bu, kan gini. Saya rencananya mau bilang sama mereka minggu depan nanti kita belajarnya materinya ini, medianya ini gitu. Jadi agar minggu depannya saya ditagih. Jadi kerjaan saya tuh ibaratnya berkesinambungan kan gitu Bu. Ya wah bagus sekali ide Ibu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu, sepertinya Ibu sudah menemukan nih solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Sebelum percakapan kita berakhir nih, menurut Ibu apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Nah, agar hasil belajar siswa itu meningkat, saya memang harus melaksanakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan. Untuk itu saya harus membuat atau menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi, menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang
menarik begitu, sehingga anak-anak termotivasi untuk belajar dan saya yakin otomatis nilai mereka akan meningkat. Baik Bu, mudah-mudahan ya Bu ya solusi yang Ibu sampaikan bisa terwujud nantinya ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya Bu. Semangat ya Bu. Semangat. Baik Bu, nampaknya saya harus masuk kelas nih Bu. Ya sekian dulu seri-seri kita untuk hari ini. Terima kasih banyak telah membantu saya Bu. Sama-sama Bu Arlin. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Deva. Alhamdulillah ya proses coachingnya sudah selesai sama tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Halim. Sebelum penutupan ada beberapa yang saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Dan melakukan coaching tersebut, saya sudah melakukannya itu dengan alur cerita. Menurut saya Ibu ya, setelah saya mengamati tadi ya, proses coaching antara Ibu dengan Bu Arlin itu sudah berjalan dengan baik ya. Prosesnya sudah sesuai dengan alur cerita dan Ibu bisa menggali kemampuan coachingnya ya, sehingga coaching mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi, serta coaching tadi juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir Ibu ya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan selanjutnya itu mungkin saya akan lebih mendalami mengenai coaching ini agar nanti kedepannya kegiatan coaching yang saya lakukan itu akan lebih baik lagi. Oke, baiklah Ibu ya, sepertinya sudah observasi kita sudah selesai. Saya harapkan apa yang Ibu inginkan bisa terlaksana dengan baik. Dan terima kasih Bu Dila atas waktunya. Ya. Sama ya Bu Deva. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Deva. Alhamdulillah ya Bu Dila ya, proses coachingnya sudah selesai sama tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Halim. Sebelum penutupan ada beberapa yang saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Dan melakukan coaching tersebut, saya sudah melakukannya itu dengan alur cerita. Menurut saya Ibu ya, setelah saya mengamati tadi ya, proses coaching antara Ibu dengan Bu Arlin itu sudah berjalan dengan baik ya. Prosesnya sudah sesuai dengan alur cerita dan Ibu bisa menggali kemampuan coachingnya ya, sehingga coaching mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi, serta coaching tadi juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir Ibu ya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan selanjutnya itu mungkin saya akan lebih mendalami mengenai coaching ini agar nanti kedepannya kegiatan coaching yang saya lakukan itu akan lebih baik lagi. Oke, baiklah Ibu ya, sepertinya sudah observasi kita sudah selesai. Saya harapkan apa yang Ibu inginkan bisa terlaksana dengan baik. Dan terima kasih Bu Dila atas waktunya. Ya. Sama ya Bu Deva. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Dumai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, terdiri atas supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Arlin Muhardika dari SMP Negeri 18 Dumai. Dan bersama saya Deva dari SD Negeri 004 Teluk Bijay. Bersama saya Dila Oktaviana dari SDN 013 Bulu Kasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Deva. Waalaikumsalam Bu Adi. Apa kabar? Baik, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah Bu Deva, kemarin kan kita sudah menjadwalkan untuk hari ini adalah coaching. Nah sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching hari ini saya akan mengamati coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian
kemudian apakah sesuai dengan alur Tirta, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya, ya Bu ya. Nah selanjutnya, apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, Ibu bersedia kan menjawab pertanyaan saya? Bersedia Bu. Nah, pertanyaan pertama itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ada pun kompetensi yang akan saya kembangkan Bu ya, itu pertama itu mendengarkan aktif, kemudian itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu sebenarnya kompetensi spesifik yang mana yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Nah, indikator yang bagaimana sih yang Ibu inginkan dari coaching? Ada pun indikator yang saya inginkan dari coach itu agar coach tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Wah, hebat ya Bu ya. Baiklah Bu, sekian dulu untuk observasi kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coachingnya dengan baik. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Deva. Gimana kabarnya Bu Dila? Alhamdulillah baik Bu Deva. Sepertinya saya lihat Bu Dila lagi ada masalah ya. Iya nih Bu Deva, agak ada masalah sedikit yang lagi saya hadapi. Oh, kalau boleh tahu ya Bu Dila, apa ya masalahnya? Ini saya terbebani dengan beberapa tugas yang sedang berjalan ini Bu Deva. Oh, terbebani dengan tugas yang berjalan. Kalau boleh tahu ya Bu Dila ya, secara terincinya itu terbebani dalam hal apa ya? Sebenarnya tugas saya yang sebenarnya kan menjadi guru nih Bu Deva, guru PJOK. Sekarang saya juga mengikuti program guru penggerak. Dan saya juga diberi tambahan tugas oleh kepala sekolah Bu Deva menjadi bendahara sekolah. Banyak juga ya kita Bu Dila ya. Iya, Oh, jadi yang jadi permasalahan Bu Dila nih yang di kegiatan yang mana ya? Guru PJOK-nya, guru penggerak apa jadi ada apa? Jadi bendahara bosnya? Yang jadi permasalahannya tugas pokok saya sebenarnya Bu Deva sebagai guru PJOK Bu. Jadi permasalahan Bu Dila itu dalam halnya kegiatan pokoknya, terus pokoknya sebagai guru olahraganya berarti berkaitan dengan di kelas ya, dengan anak murid ya? Iya benar Bu Deva. Berarti yang di dalam kelas itu kalau boleh saya tahu ya Bu Dila itu dalam hal apa ya? Apakah Bu Dilanya mungkin dalam permasalahannya dengan Bu Dilanya, apakah dengan murid di kelas nih Bu Dila? Kalau murid di kelas, alhamdulillah mereka aktif dan kreatif Bu. Yang permasalahannya ini di sayanya Bu, karena saya mungkin akhir-akhir ini kurang fokus dalam memberikan pembelajaran kepada mereka seperti itu Bu. Oh, berarti Bu Dila ya permasalahan dikarenakan Bu Dila karena kesibukan. Jadi di dalam kelas itu belum ibaratnya belum sepenuhnya ya dalam memberikan tugas atau pelajaran kepada muridnya. Iya, benar sekali Bu. Dari permasalahan Bu Dila itu ya, menurut Bu Dila apa sih solusinya tuh? Mungkin solusinya nanti saya mencoba dengan kepala sekolah sharing bagaimana ketika jam pembelajaran saya fokus dulu ke peserta didik saya. Setelah itu baru saya menjalankan tugas saya yang lainnya seperti itu. Gitu ya. Jadi solusi Bu Dilanya itu konsultasi dulu sama sekolah ya. Kalau bisa Ya. ketika mengajar jangan dikasih tugas yang lain dulu ya. Ya, selain solusi itu ada solusi alternatif lain nggak Bu Dila? Mungkin alternatif yang lainnya saya mungkin lebih bisa membagi waktu lagi ya Bu Deva supaya tugas pokok dengan tugas sampingan yang diberikan oleh kepala sekolah itu tidak menjadi beban bagi saya nantinya. Berarti itu solusinya Bu Dila. Kira-kira nih ya Bu Dila ya, dalam berarti ada nggak ya di dalam solusi Bu Dila tadi itu menemukan kendala gitu? Kendalanya mungkin tidak ada ya Bu Deva. Kendala yang semestinya nggak ada ya. Itu ya. Berarti solusinya untuk rencana solusi untuk permasalahan Bu Dila itu kan Bu Dila sudah temukan. Jadi
apakah Bu Dila berkomitmen dalam menjalankan solusi atau rencananya itu? Insya Allah saya berusaha komitmen dengan solusi yang akan saya lakukan nantinya. Bu Dila dalam menjalankan rencananya itu, perbaikannya atau komitmennya itu membutuhkan bantuan atau dukungan yang lain nggak? Sepertinya saya butuh bantuan dari orang lain seperti rekan sejawat, juga mungkin dari peserta didiknya juga gitu. Oh, gitu. Jadi ada kolaborasi antara saya, kepala sekolah, rekan sejawat dan peserta didik tentunya. Berarti Bu Dila membutuhkan dukungan ya dari kepala sekolah, rekan sejawat juga dari